Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang diambil di Roma 13 ayat 1-7. Kita bisa baca dari ayat 1-7. Di sini dikatakan atau diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah kepatuhan pada pemerintah. Ayat ini tentu kita seringkali dengar dan tentu sudah banyak dipelajari juga. Tapi yang ingin kita sama-sama gali lebih dalam adalah sebenarnya dari ayat ini kita temukan bahwa gereja itu tidak hanya disuruh untuk sekedar taat, bukan hanya sekedar taat, tapi bagaimana nanti kita akan melihat di ayat ini Rasul Paulus ingin menerangkan pada dunia bahwa beginilah orang Kristen, sejatinya orang Kristen itu. Orang Kristen bagaimana bersikap di ruang publik, bagaimana dia bersikap di masyarakat, bagaimana terutama hubungan dengan negara, itu di sana. Nah, kita mau melihat di ayat yang ketiga, kita mau mencermati ayat yang ketiga. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintahan. Ini adalah salah satu kunci di mana ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita hidup dalam kasih karunia Kristus, maka kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Entah itu ketakutan akan hukum, terutama dalam hal ini ketakutan terhadap pemerintah. Kita tidak hidup oleh itu, tapi kita hidup karena kita hidup dalam kasih tentunya. Dan kasih kepada Kristus itulah yang membuat respon kita tidak perlu takut dengan pemerintahan dan tidak perlu kita khawatir dengan pemerintahan. Padahal sebenarnya kita tahu ayat ini, kita sejarahnya, latar belakangnya ayat ini ditulis di mana ketika gereja dikejar-kejar oleh pemerintahan, di mana gereja pada waktu itu disiksa, banyak orang ditangkap, dimasukkan penjara oleh atas nama pemerintahan pada waktu kaisar-kaisar yang berkuasa. Tapi respon yang diberikan ini yang sangat luar biasa, yang menunjukkan bagaimana sejatinya orang Kristen. Ketika orang Kristen itu dihadapkan dengan, bukan hanya dihadapkan secara internal, tapi bagaimana orang Kristen itu dihadapkan secara umum, berhadapan dengan dunia yang nyata. Salah satunya bagaimana orang Kristen itu ada di dalam sebuah sistem pemerintahan. Yang menarik di sini adalah justru Rasul Paulus mengajar kita di melalui ayat ini, mengajar gereja, mengajar kita semua untuk bahkan bukan hanya taat, bahkan kita di sini ditekankan untuk membayar pajak. Kita tentu tahu membayar pajak, kita mengikuti aturan pemerintah itu tentu bukan hal yang mudah. Kalau pemerintah itu, kalau otoritas itu atau negara atau apapun itu yang seringkali mengucilkan atau kita tidak diperdulikan atau bahkan kita dikejar-kejar. Tapi di sini kita diajarkan karena apa? Sekali lagi yang menjadi penekanannya adalah disinilah inti kekristenan justru. Di mana ketika kita hidup dalam kasih, kita tidak perlu takut dengan apapun. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Inilah yang menjadi salah satu menjadi kunci. Dan ini yang menjadi jawaban mengapa agama Kristen itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Tentunya dalam respon terhadap pemerintahan. Kita bisa lihat hari-hari ini fenomena-fenomena yang terjadi hari ini, banyak orang-orang menggunakan nama agama, menggunakan kekuatan agama atau berdasarkan kepentingan agama tertentu. Kita ada beberapa kelompok yang menggunakan itu untuk mencari keuntungan sendiri, untuk mencari keuntungan kelompoknya, dan dengan berbagai alasan untuk menjatuhkan pemerintahan, untuk memberontak dan berbagai macam. Dan ini yang tentu respon kita berbeda sebagai gereja, karena di sini kita bisa melihat orang Kristen itu tidak lagi hidup di dalam aturan. Bahkan kita sudah dilepaskan dari ikatan atau spirit roh agamawi yang Taurat, yang di hukum dalam Taurat itu kita bisa dilepaskan dalam kasih karunia. Inilah inti kekristenan. Jadi bukan hanya pemimpin tentunya, bukan hanya di sini dalam konteks pemerintah, tapi di dalam hal yang sangat luas itu pun juga berpengaruh. Bagaimana kekristenan itu muncul bukan dari ketakutan, bukan dari respon terhadap ketakutan, atau bahkan respon untuk kita mencari keuntungan sendiri. Jadi kita bukan hanya taat kepada pemerintah itu untuk mencari keuntungan sendiri atau mencari keamanan sendiri. Apapun yang pemerintah yang kita hadapi, yang kita ada saat ini, itu pun
bahkan dilihat sebagai hamba Allah yang di ayat yang keempat ya. Orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membantu kita, untuk mengatur dan membantu kehidupan kita, itu sangat luar biasa. Meskipun kita merasakan ada banyak kekurangan, ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita nikmati. Mungkin secara warga negara kita mendapatkan diskriminasi dan lain-lainnya. Dan itu yang menjadi spirit orang Kristen. Dan saat ini sangat penting sekali yang menjadi perbincangan banyak orang, menjadi perenungan banyak orang. Dan sangat mudah sekali sekarang itu muncul pertikaian antar kelompok, bagaimana politik memanas, kemudian konflik antar suku bangsa itu dimulai dari pandangan agama. Dan ini di sini penting untuk kita sama-sama mengerti kembali, mencermati kembali bahwa kekristenan selalu dimulai dari hati yang mengasihi. Dan ketika kita hidup dalam kasih, maka otomatis hidup kita sebenarnya dengan etika, moral, sosial itu harusnya bersinergi karena kita hidup dalam kasih. Kita bukan hidup karena kita takut, atau dalam hal simpel seperti kita misalkan pakai helm ya, karena kita tidak hanya sekedar takut ditilang, tapi kita benar-benar menghargai setiap aturan setelah dibuat untuk melindungi kita. Itu dalam hal yang praktis, dalam hal praktis ayat ini. Tapi yang menjadi nilai rohani dari ayat ini adalah bagaimana kekristenan dibangun sangat luar biasa. Kekristenan dibangun atas dasar kasih, atas dasar kebenaran yang luar biasa, dan kasih Allah itu tidak bertentangan dengan berbagai macam hal yang ada di sekitar kita. Jadi kita bisa hidup berharmoni dengan berbagai macam hal. Meskipun dunia tidak bisa menerima kita, mungkin dunia tidak mau menerima kita, atau pemerintahan mungkin menindas gereja, atau pemerintahan juga tidak bisa menerima gereja. Tapi kita punya hati yang punya respon yang berbeda, yaitu dimulai dari sana. Jadi ketaatan yang di sini sekali lagi bukan ketaatan yang sekedar taat, atau kita sekedar nurut sama perintah, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud di ayat ini adalah kita benar-benar hidup taat dengan aturan, kita hidup teratur, kita hidup sesuai dengan etika moral yang ada, karena kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita melihat betapa luar biasanya Allah, sehingga kita ditempatkan di pemerintahan bagaimanapun bentuknya, kita ditempatkan di lingkungan sosial apapun, kita bisa beradaptasi. Karena kita sejak awal tidak ingin berbuat jahat. Ketika hati kita sudah dimenangkan oleh Kristus, ketika hidup kita fokus sama firman Tuhan, kita tentu tidak perlu khawatir dengan apapun itu. Tentu kita bisa beradaptasi dengan berbagai macam sistem, berbagai macam tempat, kita bisa hidup di dalamnya, dan bahkan kita bisa memberikan terobosan, kita bisa memberikan sebuah pandangan yang berbeda, yang membawa perdamaian, yang juga membawa cinta di dalamnya, membawa kasih di dalamnya. Kita bisa melihat ke sana, dan kita ditempatkan di tempat-tempat yang mungkin di negara-negara atau pemerintahan-pemerintahan yang mungkin sulit bagi gereja, atau mungkin bagi ini, itu bagi kita adalah sebuah kasih karunia, karena justru kita bisa menunjukkan kekristenan kita yang sejati. Kita bisa menyatakan itu secara nyata, bukan hanya sekedar perkataan, tapi benar-benar itu sebagai praktek kehidupan yang bersinergi dengan apa yang kita imani, apa yang kita percaya. Demikian renungan saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.